Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik teman-teman, untuk video kali ini kita berada pada sesi diskusi, yakni membahas mengenai hal-hal yang layak didiskusikan atau beberapa hal yang sudah sempat kita diskusikan bersama teman-teman baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Untuk pembahasan kita kali ini adalah mengenai yang ramai dibicarakan kali ini, yakni undang-undang HIP. Ya, jadi ini yang lagi booming dibicarakan dan beberapa teman meminta saya untuk mengomentari, membahas mengenai hal ini. Yang pertama, bahwa sejujurnya saya bukan ahli dalam hukum tata negara, tetapi ada hal-hal yang sebenarnya sudah direspon oleh mayoritas umat Islam melalui maklumat dari MUI misalnya, kemudian maklumat dari beberapa ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah dan beberapa kalangan yang lain yang jelas-jelas menolak RUU HIP ini. Nah, tetapi ada poin penting yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa yang pertama, RUU HIP ini membahas mengenai pengerucutan Pancasila dari 5 sila menuju Trisila, kemudian dari Trisila dikerucutkan lagi, diserap lagi intinya pada Eka Sila, yakni gotong royong. Ini yang saya pahami begitu itu dari beberapa info yang beredar. Nah, dari sini ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa yang pertama, sebelumnya mereka yang cenderung setuju dengan RUU HIP ini cenderung menuduh ada sebagian dari kalangan umat Islam yang ingin merubah Pancasila. Tetapi kemudian faktanya justru merekalah yang justru kemudian berusaha merubah dari Pancasila dengan kelengkapan 5 sila tersebut, kemudian ingin dirubah menjadi Eka Sila, yakni gotong royong. Jadi tuduhan-tuduhan bahwa umat Islam atau sebagian umat Islam yang ingin merubah Pancasila, anti Pancasila, ini pandangan kami justru Allah Subhanahu wa taala buktikan mereka sendiri yang kemudian ingin merubah Pancasila tersebut, dan kita berharap itu tidak dilanjutkan dan tidak berhasil. Meskipun nanti ini tidak berhasil, ini tetap menjadi catatan sejarah bahwa ada anggota dewan dari partai tertentu yang ingin merubah Pancasila dikerucutkan menjadi Eka Sila itu tadi. Jadi pengerucutan ini yang justru kemudian mengesampingkan sila-sila yang lain, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini sejarah ini tidak bisa hilang. Jadi tuduhan bahwa umat Islam yang ingin merubah Pancasila ternyata sejarahnya tidak demikian. Ada partai-partai tertentu, ideologi tertentu yang kemudian ingin merubah Pancasila. Kita harus catat betul-betul sejarah ini dan kita ceritakan kepada anak cucu kita bahwa ada partai tertentu, ada fraksi tertentu di DPR yang ingin merubah Pancasila tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa mereka yang cenderung setuju dengan RUU HIP ini, mereka yang beberapa bulan atau tahun yang lalu sering mendengungkan saya Pancasila, saya Indonesia, saya NKRI dan seterusnya. Dengan propaganda semacam itu dimaksudkan adalah saya Pancasila ini dimaksudkan untuk menguatkan Pancasila. Maksudnya di samping itu juga menyindir mereka yang dianggap tidak setuju dengan Pancasila. Namun faktanya kemudian sejarahnya tidak seperti itu, bahwa mereka justru yang kemudian menjadi pengusul supaya Pancasila dikerucutkan menjadi Eka Sila. Nah, maka dari itu saya berharap mereka yang keluar-keluar, yang setuju dengan RUU HIP, kemudian keluar-keluar saya Pancasila, saya harap tidak usah diteruskan lagi. Secara belak-belakan, secara terang-terangan, saya Eka Sila, udah gitu aja. Saya Eka Sila, udah gitu aja, nggak usah
saya Pancasila, karena faktanya Pancasila yang jelas-jelas sudah menjadi 5 yang sudah lengkap ini mau difokuskan, dikerucutkan dengan seolah-olah mengesampingkan sila-sila yang lain termasuk sila ketuhanan yang Maha Esa. Makanya kalau ada dari partai tertentu tersebut kemudian mengatakan saya Pancasila, maka ini adalah sebuah kebohongan bagi kami, karena faktanya bahwa ingin membuang sila yang lain dikerucutkan menjadi gotong royong. Saya Ekasila, itu terang-terangan namanya. Ya, jadi gitu ya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, bahwa yang dibahas di RUHIP sejauh yang kami tahu adalah mengenai sila yang menjadi Ekasila diinginkan adalah gotong royong. Jadi bukan ketuhanan yang Maha Esa ya, silanya adalah gotong royong. Maka kita lihat bahwa di era kepemimpinan saat ini apakah betul-betul sila yang terkerucut dari Pancasila gotong royong ini sudah diterapkan? Ya mungkin sebagian sudah. Seperti contohnya mungkin di BPJS gotong royong untuk kesehatan, jadi semua suruh membayar untuk membayar BPJS, gotong royong di bidang kesehatan. Meskipun kita tahu juga namanya gotong royong, seharusnya kalau memang betul-betul gotong royong ya gaji dari direktur utamanya ya namanya gotong royong kan begitu. Kalau kita mau gotong royong membangun bangsa ya jangan minta gaji banyak. Jadi gotong royong, maka DPR pun juga gajinya ya jangan besar-besar. Presiden juga gajinya jangan besar-besar, namanya gotong royong. Kalau kita di desa, kalau mau gotong royong bangun rumah, kalau di beberapa desa yang masih gotong royong yang masih kuat itu biasanya ada semacam kerja bakti gratis tanpa dibayar, hanya dikasih makan biasanya untuk gotong royong bangun rumah, untuk ngecor. Namanya gotong royong, bahkan tidak ada gajinya, tidak ada bayarnya, hanya kasih makan saja. Jadi kalau mau gotong royong betul-betul, bukan hanya kata-kata, bukan hanya Ekasila itu tadi, maka wujudkan dulu aja gotong royong tersebut dipraktekkan, bahwa pemangkasan gaji, bahwa pembangunan negara ini asasnya gotong royong, maka ya tidak ada pejabat publik yang gajinya besar. Ini namanya gotong royong. Ini namanya kalau bahasa pesantrennya khidmat untuk membangun pesantren. Makanya kalau teman-teman di pesantren yang khidmat pondok itu tidak ada gaji. Biasanya hanya sabun cuci paling itu. Namanya khidmat namanya. Nah, kalau gotong royong itu diartikan begitu itu ya harusnya seperti itu kurang lebihnya gitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir bahwa apa yang saya pahami berdasarkan cerita-cerita atau informasi yang kami dapat bahwa di RUHIP ini menjelaskan bahwa penafsir Pancasila itu diserahkan kepada presiden sebagai pemimpin tertinggi negara. Baik, ini bisa menjadi kesempatan sebenarnya bagi mereka yang menginginkan NKRI bersyariah misalnya, seperti FPI misalnya. Nah, apabila RUU HIP ini deal dan disahkan, kemudian benar bahwa Pancasila penafsirannya diserahkan kepada presiden sebagai pemimpin tertinggi negara, maka andai kata misalnya Habib Rizik Al-Mukarram beliau menjadi presiden, maka beliau bisa menafsirkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa ini ditafsirkan dengan kewajiban untuk seluruh umat Islam dan umat agama lain menjalankan agama masing-masing. Jadi tafsirannya kan bisa begitu itu. Bebas sebagai presiden menafsirkan bagaimana. Ini kan kesempatan juga sebenarnya bagi umat Islam untuk jika yang ingin penerapan syariah di negara ini, maka bisa melalui pengesahan RUU HIP ini. Dengan catatan bahwa umat Islam bersatu kemudian menafsirkan Pancasila sesuai dengan apa yang dipahami oleh mereka yang ingin mengusung NKRI bersyariah misalnya. Nah, untuk itu adanya yang mengusulkan ini justru dari kalangan tertentu tersebut, ini menunjukkan bahwa lemahnya umat Islam. Jadi saya memandang bahwa dari sini karena pengusung bahwa penafsir Pancasila itu adalah di tangan presiden adalah dari golongan tersebut, ini menunjukkan bahwa kemungkinan kecil sekali di negeri ini orang Islam yang menginginkan tegaknya atau diamalkannya
Islam ini secara menyeluruh, baik dari kalangan pemerintahan sampai ke masyarakat bawah melalui peraturan dari negara, ini kemungkinan kecil menangnya. Maka dengan PD-nya pengusulnya justru dari golongan mereka. Tetapi kalau mereka memprediksi, wah ini nanti kalau penafsir Pancasila ini diserahkan kepada presiden, jangan-jangan justru diterapkan syariat Islam ini sama si presiden. Kalau mereka ada prediksi seperti itu, kami yakin tidak akan mereka berani mengusulkan. Maka adanya diusulkannya RUU HIP ini justru karena menurut pandangan kami pribadi adalah karena mereka memandang umat Islam tidak solid, kurang solid, dan faktanya sepertinya memang demikian. Maka untuk itu bagi kami ini menjadi momentum bagi kita sebagai umat Islam, terutama partai-partai Islam, untuk kemudian bersatu, kemudian memikirkan betul bagaimana umat Islam di negeri ini bisa mengamalkan agamanya tanpa ada diskriminasi dan juga tidak mendiskriminasi agama yang lain. Jadi umat Islam seharusnya mau mengamalkan agama Islam. Umat Kristen silahkan mengamalkan agama Kristen. Jadi ada dorongan dari negara dalam hal ini melalui Pancasila, melalui ketuhanan yang Maha Esa, umat Islam menjalankan agamanya, umat Kristen menjalankan agamanya, harusnya seperti itu. Ini bentuk dari ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kira-kira itu gambaran dari kami, penjelasan dari kami seputar RUU HIP ini. Barangkali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman perlu ada mengkaji hal-hal yang lebih lagi terkait ini, silakan dikaji lagi di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.